Halo teman-teman, sekarang kita masuk di cara untuk melakukan riset kata kunci. Sebelumnya teman-teman udah dijelasin kan apa itu riset kata kunci dan kenapa riset kata kunci itu penting, apa-apa aja yang perlu diperhatikan saat melakukan riset kata kunci. Nah, sekarang kita akan langsung praktek nih teman-teman. Nah, tapi sebelum itu aku mau memperkenalkan dulu nih ke teman-teman bahwa untuk melakukan riset kata kunci kita butuh bantuan tools teman-teman. Toolsnya ada apa aja? Ada banyak banget sebenarnya. Cuman mungkin yang bakalan aku share ke teman-teman itu adalah Semrush dan Ubersuggest. Nah, ini sebenarnya ada juga Google Keyword Planner, tapi untuk penggunaan Google Keyword Planner ini dia tuh butuh akses domain dulu teman-teman. Jadi eh, jadi kalian harus punya website dulu. Kalau kalian belum punya website, kalian belum bisa nih untuk menggunakan Google Keyword Planner ini. Jadi di pertemuan ini aku mau jelasin ke teman-teman cara pakai Semrush dan Ubersuggest terlebih dahulu. Oke. Nah, aku next dulu. Nah, selain melakukan research keyword, jadi kita juga sebenarnya bisa melakukan riset tren, teman-teman. Jadi kita mau lihat nih, tren yang sedang berlangsung itu kira-kira trennya ada apa aja sih? Dari sana kita bisa dapat informasi nih. Nah, topik apa yang bisa kita angkat? Keyword apa yang bisa kita sasar? Itu juga bisa dapat idenya dari sana, teman-teman. Caranya gimana? Nanti akan aku jelasin juga. Nah, sekarang kita masuk dulu nih untuk panduan melakukan keyword research. Beberapa hal tambahan yang perlu teman-teman perhatikan itu cek volume pencariannya, kemudian cek kompetisi atau tingkat persaingan, terus cek intention atau niat seseorang saat mencari atau mengetikkan sebuah kata kunci, dan keempat, topik relevannya. Nah, kalau cek search volume sama kompetisi ini kan udah aku jelasin ya teman-teman. Nah, untuk yang ketiga ini intention. Jadi intention itu adalah kecenderungan seseorang ketika mengetikkan sebuah informasi di search engine. Nah, itu biasanya ada niatnya masing-masing teman-teman. Dengan ekspektasi informasi yang akan dia dapatkan itu juga udah ada terlebih dahulu. Sebagai contoh, kalau kalian cari ketiknya, misal di search engine itu cara diet sehat, pasti yang ingin kalian dapatin informasinya itu kan adalah informasi terkait tips-tips diet sehat, rekomendasi makanan untuk diet sehat, seperti itu. Nah, pertanyaannya, gimana kalau yang keluar itu adalah eh, informasi terkait produk diet? Nah, tentunya kan itu nggak relevan. Kalian kan mau nyarinya informasi cara diet sehat, panduannya. Nah, kalau yang keluar produk, nah itu kan tentunya nggak bagus. Nah, ini harus teman-teman perhatikan juga nih, bahwa intention ini dapat mempengaruhi juga hasil yang akan keluar di search engine. Oke, jadi itu diperhatikan ya. Misal, kalau kalian memberikan informasi terkait eh, panduan, maka kalian jangan pakai tuh kata kunci yang sifatnya transaksional. Contoh, kata kuncinya beli obat diet. Nah, kan topik kalian terkait diet. Terus kata kunci yang keluar ada beli obat diet. Nah, itu nggak usah dipakai. Karena itu nggak sesuai dengan topik yang mau teman-teman kembangin atau informasi yang mau teman-teman sampaikan ke audiens kalian. Nanti untuk lebih mudah memahami akan aku jelasin ya teman-teman, sembari kita melakukan proses riset. Nah, kemudian yang keempat ya topik relevan tadi. Jadi topiknya itu harus relevan dan harus menjawab apa yang dicari oleh audiens kalian. Nah, sekarang kita mau coba langsung riset nih menggunakan Semrush dan Ubersuggest. Caranya gimana? Yuk kita langsung ke Google dulu, teman-teman. Nah, ini kita udah ada di Google ya, teman-teman ya. Nanti kalian bisa ketikkan aja nih di sini Ubersuggest. Kita pakai dulu Ubersuggest. Jadi Ubersuggest ini adalah sebuah tools yang bisa kita gunakan untuk melakukan riset kata kunci. Nah, ini nih gambarnya seperti ini. Kalian klik aja di sini. Setelah diklik,
teman-teman sebenarnya diminta untuk sign in dulu. Kalau kalian belum punya account, oke? Kalau kalian udah punya account, tapi kalau kalian belum punya account, nanti kalian harus sign up dulu, oke? Tapi untuk awal nggak apa-apa, ini diabaikan dulu. Kalian bisa langsung aja ke sini, oke? Di sini kalian harus ganti dulu untuk negaranya dan bahasanya. Karena kita di Indonesia, jadi kita pakai Indonesia, teman-teman. Oke, nah setelah itu ketikkan aja nih kata kunci yang mau kalian riset. Oke, misal contoh, aku punya bisnis wisata Manado gitu kan. Nah, aku pengen cari tahu nih, kira-kira wisata Manado ini jumlah pencariannya itu ada berapa banyak sih? Nah, kita ketikkan aja di sini, wisata Manado. Oke, setelah itu kalian tinggal klik search. Tunggu sebentar. Nah, ini kan dia bilang bahwa aku udah sign out ya. Jadi mungkin harus sign in dulu. Sebentar, kita sign in dulu. Jadi dia harusnya keluar nih. Oke. Nah, ini kalian bisa sign in pakai Google aja, Google account kalian. Nanti habis itu dia hasilnya akan keluar. Nah, kalian lihat ini adalah kata kuncinya dan ini adalah summary atau overview dari hasil kata kunci wisata Manado. Nah, wisata Manado itu search volumenya ada sekitar 2.400 rata-ratanya, teman-teman. Ini pencarian kurang lebih setiap bulannya. Nah, selain ada search volumenya, kita juga bisa lihat ada SEO difficulty-nya. SEO difficulty-nya ini apa? Ini adalah tingkat persaingan atau tingkat kesulitan dari kata kunci wisata Manado. Oke? Nah, selain search volume dan SEO difficulty, di sini juga ada data terkait paid difficulty dan ada CPC. Nah, untuk saat ini kalian bisa abaikan aja 2 poin ini, kita fokus ke 2 poin ini. Nah, dari sini kan kita udah tahu nih bahwa wisata Manado itu pencariannya ada sekitar 2.400 dengan tingkat persaingan itu sekitar 55. Nah, maksud 55 ini apa? Nanti akan aku jelasin juga ya, teman-teman. Sebentar. Nah, setelah itu kita kan udah dapat nih overview-nya. Sekarang kita mau cari detail dari kata kunci ini. Kalian bisa scroll aja ke bawah, teman-teman. Oke, scroll ke bawah. Nah, di sini kalian akan mendapatkan yang namanya keyword ideas atau rekomendasi keyword yang punya hubungan dengan wisata Manado. Oke, yang dimana itu bisa teman-teman jadikan ide untuk dijadikan konten yang lebih beragam di dalam website kalian. Misal, ada wisata Bahari Manado, total pencariannya ada 480. Oke, kemudian tingkat persaingannya 44. Ada juga wisata Manado 2023, wisata Manado 2022, wisata Malam Manado, dan seterusnya. Oke, kurang lebih kita di sini dapat 2, 4, 6, 7 kata kunci. Ide kata kunci. Oke, nah dengan search volumenya masing-masing dan tingkat persaingannya juga masing-masing. Nah, pertanyaannya, ini maksudnya 44, 42 di tingkat persaingan itu apa? Nah, maksudnya adalah ini teman-teman, kalian bisa lihat. Kalau 44, kita klik ke sini dulu ya teman-teman. Kalian pergi ke keyword ideas dulu untuk lihat detailnya. Nah, di sini teman-teman. Kalian klik di bagian sini, keyword ideas. Untuk wisata Manado, kalian pergi ke SEO difficulty. Kalian klik aja bagian ini. Nanti di sini ada penjelasannya. Kalau angkanya 0 sampai 35 berarti itu easy atau mudah. Jadi tingkat persaingannya itu nggak terlalu sulit. Nah, kemudian yang kedua, kalau angkanya 36 sampai 69, maka tingkat persaingannya itu ada di medium. Antara terlalu antara terlalu tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah, sedang-sedang lah. Nah, kemudian yang terakhir, kalau angkanya 70 sampai 100 berarti tingkat persaingannya itu sulit. Nah, itu
yang dimaksud dengan SEO difficulty. Kalau mau lihat berdasarkan angka-angkanya, teman-teman. Oke? Nah, kalau volume ini jelas ya, teman-teman ya. Ini adalah estimasi rata-rata pencarian orang yang mencari kata kunci ini per bulannya. Nah, untuk CPC dan PD ini nggak perlu digubris dulu ya, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu untuk cara riset kata kunci menggunakan Ubersuggest ini, teman-teman. Sampai sini aku harap clear ya, teman-teman ya, untuk riset kata kunci menggunakan Ubersuggest. Selanjutnya, kita akan masuk ke cara melakukan riset kata kunci menggunakan SEMrush.